Jadi seakan-akan tidak ada hubungan antara kerja ritual atau amal ritual yang dia lakukan dengan amal sosial di lapangan. Kalau gitu soalnya adalah kenapa korupsi marak sekali di Indonesia pada saat yang sama orang taat beragama. Karena itu praktek korupsi itu tidak dianggap tidak terlalu berdosa dibandingkan zina, mencuri, dalam pengertian yang konvensional dan seterusnya. Karena juga nggak dianggap kafir ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Religius tapi korupsinya tinggi. Nah itu tema kita hari ini karena ini sedang bulan Ramadan. Kita akan mendiskusikan survei terakhir dari satu lembaga namanya Pew Research Center yang menempatkan negara Indonesia sebagai negara paling religius di dunia, mengalahkan bahkan Timur Tengah. Kita tahu Timur Tengah adalah negara yang dikenal sebagai negara Islam gitu ya, Saudi dan sebagainya. Tapi ternyata di dalam survei ini Indonesia dianggap paling religius. Tapi faktanya pada saat yang sama kita juga korupsinya tinggi, bahkan semakin hari semakin dahsyat korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik bekerjasama dengan swasta. Terakhir kasus Pertamina, sebelumnya ada Jiwasraya, sebelumnya ada lagi Timah, yang itu kalau menurut perhitungan kejaksaan, kerugian negaranya bahkan mencapai ratusan triliun. Nah untuk membahas kontradiksi antara dua hal ini ya, kenapa nggak connect gitu ya, kenapa agama, kenapa masyarakat yang religius itu korupnya luar biasa, kita akan mendiskusikannya dengan Buya Tafta. Buya Tafta adalah pengamat sosial kemasyarakatan yang menjadi relevan untuk jadi narasumber karena pernah kuliah di UIN. Kita akan sapa Buya Tafta terlebih dahulu. Buya, apa kabar? Assalamualaikum dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini tema kita memang tema yang menarik ya. Karena kita ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan adalah ya masyarakat yang religius. Kalau rujukannya adalah Islam misalnya ya jilbab kemana-mana sekarang kan. Perempuan-perempuan yang beragama Islam menggunakan jilbab. Yang laki-laki pun menunjukkan identitasnya sebagai orang yang beragama begitu. Tapi di sisi lain kita ini keropos. Ya. Value kita ini keropos karena korupsinya tinggi, masyarakatnya juga permisif, dan itu kan melahirkan kontradiksi. Yang satu itu mengantarkan ke tindakan-tindakan yang baik, yang satunya mencerminkan tindakan yang buruk. Kenapa kok bisa menyatu ini, Buya? Ya ini problem lama yang masih harus terus kita punya ya. Jadi kontradiksi seperti ini seperti mengiringi terus perjalanan sejarah sosial masyarakat kita. Jadi ada kontradiksi yang seakan-akan tidak pernah terurai. Di sisi agama adalah sebuah ajaran secara normatif, ya, semuanya itu menganjurkan kebaikan. Pada yang sama umatnya ya kan di dalam praktek ya program sosialnya dan sebagainya itu jauh pantang dari api ajaran. Tapi mereka semua orang hampir sebagian besar taat menjalankan syariat atau ritual-ritual agama. Jadi penelitian tadi itu sebenarnya agama pada umumnya ya. Kenapa orang begitu banyak taat beragama tapi pada yang sama ya. Korupsi kok merajalela. Ya tidak seakan-akan tidak ada pertautan antara agama dengan praktek di praktek atau amal sosial. Nah, semua kita tahu kan tidak ada satupun agama yang membenarkan praktek korupsi karena akhir-akhir ini ada juga anak-anak intelektual muda dari latar belakang ahli agama tertentu yang mulai menafsirkan ya memberikan suap itu ya boleh-boleh saja lah tergantung konteksnya. Iya. Barangkali itu gimmick ya saya kira ya. Jadi semacam satir.
karena praktek korupsi ini hampir-hampir gak bisa dicegah, ya udah sekalian aja dibolehin, kira-kira kayak gitu. Tinggal cari aja alasannya kan. Ya, tapi secara umum semua agama pasti melarang keras ya, mengharamkan praktek korupsi karena efek destruktifnya atau efek mudaratnya besar sekali bagi kerugian pihak yang lain. Nah, di dalam Islam itu istilah korupsi secara teknis itu memang tidak ada bahasa yang secara teknis, tapi beberapa istilah atau nomenklatur atau frasa yang seperti kata rasuah, ya itu kan dari kata Arab risuah ya kan. Lalu ada istilah gosok, ya ada lalu istilah gulul gue. Gulul itu artinya Saya tanya Bu Yan, saya nggak paham soal itu soalnya. iya itu gulul penggelapan ya, gulul. Iya. Macam-macam gitu ya. Jadi itu sebetulnya istilah-istilah yang berkaitan langsung ya, karena itu berkaitan dengan prakteknya yang ilegal, semua praktek yang tidak dibenarkan dalam agama. Misalnya gosok ya. Gosok itu kan mencuri hak orang lain ya. Kayak begal gitu lah ya kan. Ini pasti dilarang. Saya kira di agama lain juga seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa umatnya tidak begitu sensitif terhadap soal-soal normatif yang seperti ini, ya kan? Padahal mereka semua adalah orang yang pada saat Jumat atau pada saat hari Minggu mereka ke gereja dan seterusnya gitu kayak gitu. Jadi seakan-akan tidak ada hubungan antara kerja ritual atau amal ritual yang dia lakukan dengan amal sosial di lapangan. Ini kalau gitu soalnya adalah kenapa korupsi marak sekali di Indonesia pada saat yang sama orang taat beragama. Kan nggak mungkin kita menyalahkan agamanya. Iya. Ya kan? Yang bisa kita korek adalah apa yang terjadi pada sistem pengajaran agama. Gitu, bukan pada agamanya. Nah, misalnya ini walaupun Jadi bukan pada agamanya itu sendiri yang bermasalah ya, tapi bagaimana orang melihat agama. orang yang melihat agama atau bagaimana sistem pengajaran agama dilakukan. Yang ingin saya katakan selama ini ada orang bilang bahwa sistem pengajaran agama kita itu cenderung meletakkan perbuatan baik atau amal saleh itu sifatnya personal, ya, praktik, tidak dalam konteks sosial. Jadi kebaikan itu yang sifatnya personal. Misalnya kayak gini. Jadi seburuk-seburuknya umat beragama atau sebutlah orang Islam, kalau Anda tersesat dan mampir ke rumah seseorang, pasti Anda dikasih minum. Mampir. Karena itu hubungannya personal. Tapi begitu keluar rumah, di ruang publik, misalnya di jalan raya, mereka semua menjadi kombra. Jadi kesalehan individual itu jauh lebih ditekankan daripada kesalehan sosial. Itu suaminya tidak terlalu berefek pada kehidupan publik. Publik itu termasuk kaitannya adalah hubungan dalam kehidupan bernegara. Itu. Tapi ini sebetulnya cerita lama tentang kerisauan seperti ini. Misalnya dulu ada seorang cendekiawan sih, waktu dia melakukan perjalanan ke Eropa, dia kaget kenapa di Eropa masyarakat begitu tertib dan seterusnya. Sehingga muncul istilah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya. Jadi Islam itu adalah tertutup oleh umatnya sendiri. Ajar aja bagus, tapi praktek umatnya kok jauh paman dari abdi ajaran. Kira-kira kayak gitu. Karena apa? Begitu berada di ruang pulpit, mereka tidak memperhatikan. Adabnya nggak dipakai gitu ya. Ya, etika sosialnya tidak ada. Kalau agama itu sebagai baju, ketika di ruang publik bajunya nggak dipakai. Tidak dipakai. Jadi dia salah pada saat dalam rumah atau hubungan-hubungan yang sifatnya personal. Gitu. Nah kayak gitu. Nah itulah yang karena itu praktek korupsi itu tidak dianggap tidak terlalu berdosa dibandingkan zina, mencuri dalam pengertian yang konvensional dan seterusnya. Karena juga nggak dianggap kafir ya. Iya, karena kan pertama praktek korupsi apalagi yang dilakukan secara canggih, yang organized gitu ya, yang abu-abu, dan sebagainya itu kan sama, gitu kan, sama. Tidak ada orang yang tahu. Orang tahu efeknya aja. Ternyata terjadi problem
inefisiensi dan seterusnya itu kan efek kumulatif dari praktek korupsi seperti. Jadi korupsi yang dilakukan secara terorganisasi lalu indoktrin pada aspek prosedur dan sebagainya, efek bencananya memang tidak langsung. Kita sudah merasakan itu sekarang Buya dari kasus Pertamina. Nah, banyak itu warga masyarakat banyak yang mobilnya atau motornya tiba-tiba mogok karena ternyata ada oplosan di situ. Itu kan korupsi yang langsung dampaknya dirasakan. Iya. Meskipun kita tahu sebagian besar korupsi dampaknya itu belakangan. Misalnya penebangan hutan liar, skala liar, perusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam, itu kan baru dirasakan ketika hujan, ya dengan misalnya munculnya longsor, banjir, segala macam. Cuma kan dia nggak langsung Bu ya, begitu hutan ditebang nggak langsung. Misalnya dampaknya dirasakan. Kalau lagi musim panas, bisa jadi orang merasa fine-fine aja, gitu, baik-baik saja. Gitu. Ya, dalam skala yang lebih besar atau masif, memang kerusakan itu dia tidak muncul tiba-tiba. Karena kan ada sebuah proses yang kerja yang mengarah pada ujung dari destruktif itu. Makanya ya kan kejahatan terbesar adalah kejahatan yang efeknya masif. Dan itu tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sifatnya sederhana. Mesti terencana, ya kan? Ada pola, lalu direndompleng pada sebuah prosedur yang resmi dan seterusnya. Karena kalau nggak resmi kan nggak luas efeknya. Betulnya substansi korupsi adanya di situ. Jadi aspek penyelenggaraan kekuasaan yang tidak dikontrol, sehingga interest-interest lain masuk di dalamnya dan korbannya adalah publik. Gantung publik itu adanya di mana? Pada hutan, pada ekonomi lemah dan seterusnya. Layanan. Ya, aja. Dulu ada sebuah buku Masdar yang Kiai Masdar yang pernah nulis. Masdar masuk. Masdar. Jadi di Indonesia ini tidak ada orang yang lebih celaka dari orang Islam, dari warga Muslim. Pertama, dia wajib pajak, pada saat yang sama dia juga wajib zakat. Celakanya dua-duanya tidak dikelola secara transmakran, artinya dikorupsi. Ya, jadi saya kira itu sebuah kritik yang sangat keras dan terbuka pada aspek negara. Di situ banyak sekali oknum. Ya. Pada aspek agama juga ada kaitan dengan soal penyelenggaraan kekuasaan agama. Kan ya dok. Padahal mereka yang paling tahu ya biaya. Iya kan? Yang ajaran itu ya. Lagi-lagi kita ketemu ironi besar kan di sini. Teman Anda bayangkan, 2 menteri agama kita dipenjara karena korupsi. 3 malah. Belakangan ini. Oh ya, sebelumnya kan hat-trick tuh. Oh iya. Oh 3, iya. Ya, terus lalu juga ada orang yang dipenjara karena dia korupsi Al-Quran. Coba, kurang gila apa coba kitab sucinya sendiri dikorupsi. Itu yang acara MTQ juga dikorupsi gitu. Jadi, ya kita tidak bisa menyebut dana bantuan pesantren di Sunnah. Kalau di negara kan kita bisa sebut oknum, tapi kalau dalam agama masih ada istilah oknum agama. Isu kan? Meskipun istilah oknum itu juga problematik sekarang. Problematik karena jumlahnya terlalu besar. Iya, jumlahnya banyak kok masih disebut oknum. Iya. Nah, kayak kasus itu. Jadi misalnya yang tadi kita kembali ke statement Pak Masdar tadi itu ya. Bayar pajak kita nggak transparan juga penyelenggarannya artinya. Nah, korupsi di situ, bayar zakat juga kayak gitu, statement ini. Nah, ini kan sebetulnya problemnya bukan pada soal normatif ajaran agama. Problemnya lebih pada soal-soal yang dalam bahasa sekulernya disebut struktural, sistem. Karena sistem tidak bekerja. Kalau soalnya normatif, tidak ada yang buruk dengan undang-undang, tidak ada yang buruk dengan ajaran agama. Terkait dengan semua soal pelanggaran itu clear. Tapi yang jadi soal, kenapa tidak bekerja undang-undang dan aturan itu, sistemnya. Karena itu, dulu pernah ada sebuah buku, tahun 60-an sekian, saya sama-sama ingat ada yang disebut dengan istilah soft state. Asian drama, judulnya itu ya kayak. Ciri-ciri dari soft state itu adalah korupsi merajalela.
Kekuasaan tidak berfungsi secara efektif. Efisiensi. Terjadi ketimpangan ekonomi dan seterusnya. Karena kan di situ hukum rimba ekonomi berlangsung. Ya. Mereka yang punya akses terhadap kekuasaan itu yang paling bisa. Disparitasnya semakin tajam segala. Jadi korupsi itu bukan soal semata-mata soal teknis, tapi juga dilihat secara lebih menyeluruh atau di komprehensif, dia punya dimensi struktural yang akut. Oh ya, bisa nggak sih kita anggap sebenarnya Indonesia itu dengan tingkat religiusitas yang tinggi, dia bisa jadi modal untuk melawan korupsi? Atau sebenarnya melawan korupsi itu nggak bisa lewat agama? Gini, agama itu riwayat sejarahnya dimanapun ya dalam sejarah, dia pilihan posisi dia ada dua. Dia kalau nggak bisa menjadi bagian dari solusi terhadap problem, dia menjadi bagian dari problem. Iya kan? Kira-kira kayak gitu. Zaman kegelapan di Eropa, Iya, kan kegelapan Eropa juga macam agama jadi problem sehingga peradaban mengalami kegelapan. Disebut abad gelap Eropa karena dominasi agama kan, yang tidak bisa memberikan konstruksi terhadap perjalanan peradaban yang terus bergerak maju kayak gitu. Jadi agama itu posisinya berada di dua tempat itu. Kalau dia tidak menjadi bagian dari problem, solusi, dia menjadi bagian dari problem. Ini bisa terjadi seperti hari ini karena jarak kita dengan para nabi yang membawa agama itu terlalu jauh atau gimana? Iya. Agama itu kan ada untuk selamanya. Iya. Taruhlah kita ngomong ini paling nggak agama sawi ya, yang diturunkan langsung dari Tuhan ke malaikat ke para nabinya gitu. Ya, nabi, pengertian nabi itu kan apa itu artinya kabar ya, artinya kabar. Dia selalu terkait dengan aspek membawa berita kabar tentang ajaran yang menganut pada alfabet. Tugas nubuat itu kan kurang lebih kayak gitu. Lalu ini menjadi salah satu sumber inspirasi moral kan untuk pendidikan agama. Karena itu memahami sejarah atau riwayat para nabi itu menjadi penting karena di sana ada unsur keteladanan yang bisa kita serap. Tapi jangan lupa, nabi di dalam konsep Islam itu jauh dari aspek mitologi. Jadi nabi harus dihayati sebagai manusia biasa, bukan mitos dia. Itu sebabnya tindakan dan perilakunya bisa diteladani karena dia bukan tokoh dongeng, dia tokoh historis. Ya nggak mungkin ya, bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Dan gitu maksudnya ya. Nah, karena nabi adalah manusia juga, maka kita sebagai manusia itu bisa meneladani perilakunya ya, karena dia juga manusia. Dia bukan hati yang lain, gak sesuatu yang sangat mungkin bisa diteladani karena dia bukan tokoh mitos, dia tokoh historis. Dia bisa sedih, dia juga bisa menyepi keguhira pada saat hatinya galau dan seterusnya. Itu kan manusiawi semua. Tapi pada yang sama, dia seperti punya kontrak eksklusif dengan Allah bahwa dia harus melakukan misi nubuat ini. Iya, dan karena itu dia ambil resiko. Perubahan sosial ya. Iya, karena itu dia ambil resiko gitu. Jadi aspek historisnya itu yang harus dilihat, bukan pada aspek yang bersifat kadang-kadang bercampur mitologi kan. Bahwa kita bicara tentang tokoh-tokoh besar di masa lalu, unsur mitosnya yang bisa. Ya terakhir, bagaimana membuat agama ini bisa bertransformasi menjadi satu modalitas tadi bagi bangsa kita untuk memerangi korupsi, karena korupsi di kita ini kan sudah sangat parah. Ya, agama menjadi salah satu ya sumber, karena apalagi mayoritas misalnya muslim atau agama lah pada umumnya kita ini nggak ada yang ateis ya kan. Kaum terdidik, kaum terpelajar, dia harus memberikan tafsir yang lebih transformatif terhadap ajaran-ajaran sesuai dengan konteks sosial yang ada, gitu kan. Sehingga
ajaran agama itu udah pasti normatifnya, tapi kan dia harus menemukan konteksnya. Norma yang bagus di dalam konteks Indonesia yang sekarang ini kayak apa yang harus menjadi. Mungkin harus dilihat bahwa agama itu bukan sektor ya. Agama itu perspektif, dia nilai untuk semua hal dalam hidup ya. Betul. Karena kalau agama itu sektor, jadinya departemen agama Bu yang kayak Iya, di lembaga iya di lembaga. Jadi dia mengalami pemiskinan. ya. Karena agama sebagai sebuah sistem nilai, dia sebetulnya harus menjadi perspektif dan ada di semua sektor, gitu kan. Jadi dia memberikan spirit moral. Nah, bagaimana spirit moral itu efektif? Dia butuh kekuasaan. Karena itu penguasa itu harus benar gitu loh. Ya kan? Bahwa inspirasi kebaikan itu datang dari agama dan seterusnya itu soalnya. Tetapi dia punya kekuasaan resmi untuk mencegah kekuasaan praktek korupsi itu tidak terjadi. Karena itu saya selalu ingin mengatakan bahwa panglima perang untuk memerangi korupsi adalah presiden, bukan lembaga-lembaga. Dan dari hukum. jika dilihat dari sudut pandang agama, mereka itu tanggung jawabnya lebih berat. Iya, lebih berat. Kekuasaan beliau ada di tangan presiden secara duniawi ya, secara kenegaraan. Iya kan? Korupsi kan urusannya dengan duit itu dari mana? Duitnya itu yang paling gede adanya di negara, di eksekutif. Ya kan? Lalu untuk mengeluarkannya memang ada proses politik, persetujuan di parlemen. Lalu parlemen itu sendiri kan bukan pelaksana program. Dia persetujuan politik pelaksana programnya adalah korporat di luar. Kadang-kadang korupsi itu terjadi persekutuan jahat ini di antara tiga aktor ini. Ada eksekutif, ada legislatif, dan pengusaha. Ya, itu. Iya kan? Nah, presiden ini yang pegang duit kan sebenarnya. Megang kuasa. Megang kekuasaan. Kuasa itu kan bisa saja dalam bentuk distribusi uang. Iya betul. Alokasi program dan seterusnya. Izin, ya kan? Undang-undang, segala macam. Itu semua kan akhirnya juga akan menentukan siapa yang menikmati. Siapa yang diuntungkan. Misalnya Prabowo belakang ini kan gayanya biasa reaktif kayak gitu ya. Saya akan bikin penjara ya untuk para koruptor ya. Kalau perlu di pulau terpencil kalau dia dikelilingi kadiu dan segala macam. Jadi memahami korupsi itu ini kan cara merespon yang bersifat reaktif ya dan populis. Dia kuat di retorika, tapi kan sebetulnya kalau kita kejar apa artinya? Ya, karena korupsi bukan soal penjara. Betul. Yang terbaik itu adalah kan tidak ada korupsi. Kalau seorang bukan menyediakan lembaga negara penjara. Nah, untuk tidak terjadi korupsi kan kekuasaan harus bekerja. Itu yang jauh lebih penting daripada bikin penjara di tengah laut gitu loh. Apalagi ganggu juga semakin langka ya. Dilindungi lah. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Buya Tafta, religius tapi korupsi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari diskusi kita hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.